Acacia mearnsi atau Acacia australia. Acacia mearnsi adalah spesies tumbuhan berbunga dalam famili Fabaceae dan hidup endemik di Australia. Tanaman ini biasanya berkulit halus, dengan bentuk daun bipinnate, dan dengan bunga berwarna kuning pucat atau krem. Bijinya sendiri berwarna hitam hingga coklat kemerahan. Acacia mearnsi biasanya tumbuh hingga tinggi 10 meter. Daunnya mempunyai 7-31 pasang pinnae dan masing-masing dengan 25-78 pasang pinula, dan mempunyai gland yang panjangnya 8 mm di bawah pinnae terendah. Acacia mearnsi sendiri merupakan tanaman asli dari Australia di bagian tenggara dan juga daerah Tasmania. Juga tanaman ini sering digunakan sebagai sumber tanin atau sumber kayu bakar bagi masyarakat setempat, dan juga sebagai pencegah erosi dan pengikat nitrogen. Sifat adaptifnya yang kuat membuat tanaman ini cepat berkembang biak. Contohnya saja, ketika terjadi kebakaran lahan, pohon ini masih mampu menyebar biji, dan bijinya masih mampu berkecambah. Dikarenakan berbagai manfaat dan daya adaptasi yang tinggi, manusia pada abad ke-19 mulai memperhatikan potensi ekonominya, terutama kandungan taninnya. Tanin sendiri pada masa itu menjadi komoditas penting untuk industri penyamakan kulit yang waktu itu berkembang pesat pada tahun 1864 untuk bahan tanin dan penghijauan. Awalnya semuanya baik-baik saja. Pohon ini tumbuh dengan cepat dan tahan kekeringan. Juga baik memperbaiki nitrogen di tanah dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Namun, dalam beberapa dekade, masalah mulai muncul. Pohon ini yang ditanam di luar area perkebunan mulai menyebar liar ke hutan, sabana, dan padang rumput. Dan sumber masalahnya adalah pada bijinya yang bisa bertahan puluhan tahun di dalam tanah, dan juga tidak adanya musuh alami mereka seperti kumbang pemakan biji dan juga jamur karat yang ada di Australia. Begitu menyebar luas, Acacia mearnsi menimbulkan serangkaian dampak ekologis, yaitu menurunkan ketersediaan air tanah karena pohon ini dapat menyerap air dalam jumlah besar, dan juga menekan spesies asli yang tak bisa bersaing. Akibatnya, di beberapa negara, pohon ini sering dianggap sebagai hama ekologis. Di Afrika Selatan, misalnya pada pertengahan abad ke-20, Acacia mearnsi sudah menutupi lebih dari jutaan hektar lahan alami. Menanggapi kerusakan ini, banyak negara memulai program pengendalian ekologi, seperti memperkenalkan pengendali hayati dari tempat asalnya, penebangan sistematis, dan pembakaran terkendali. Meskipun pengendalian ekologi menunjukkan hasil yang positif, menghapus total spesies ini hampir mustahil. Itu dikarenakan daya tahan bijinya yang luar biasa. Kisah Acacia mearnsi ini adalah contoh klasik bagaimana spesies bermanfaat di satu tempat bisa menjadi invasif dan tak terkendali di tempat lain. Common Mina adalah burung dari famili Sturnidae yang terkenal karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan manusia. Spesies ini berasal dari Asia Selatan, namun kini telah tersebar luas hingga Asia Tenggara, Timur Tengah, Australia, dan beberapa pulau di Pasifik, menjadikannya salah satu burung paling invasif di dunia. Common Mina adalah burung berukuran sedang dengan panjang tubuh sekitar 23-26 cm. Ia memiliki postur yang tegak dan langkah yang tegap ketika berjalan di tanah. Burung ini sangat sosial, sering terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil. Dan juga burung ini
dikenal vokal, dengan berbagai jenis suara seperti siulan, klik, dan teriakan serak. Warna bulunya sendiri umumnya berwarna coklat tua pada tubuh bagian atas dan bawah. Kepala hingga dada berwarna kehitaman. Sayapnya memiliki tanda putih mencolok yang terlihat jelas saat burung ini terbang. Dan di sekitar matanya ada kulit berwarna kuning cerah. Awal mula burung ini mulai dibawa ke berbagai daerah tropis dan subtropis adalah oleh penjelajah Eropa, terutama Inggris. Dan ada alasan mengapa burung ini dibawa, yaitu untuk mengendalikan hama di perkebunan. Karena mereka percaya burung ini dapat memakan serangga perusak tanaman tebu dan kapas. Burung ini dilepaskan di daerah seperti Fiji, Mauritius, dan Australia. Dan juga burung ini sering dipelihara dengan suaranya yang beragam dan mampu menirukan suara manusia. Burung ini cepat menjadi populer di kalangan pecinta burung kala itu. Pada awalnya, semua itu tampak baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Common Mina menjadi tak terkendali laju pertumbuhannya. Selain itu juga, di tempat mereka sengaja dilepas liarkan, mereka bukan hanya memangsa serangga perusak atau hama, tapi juga memangsa serangga penyerbuk dan telur burung lain yang endemik di sana. Perilaku mereka juga yang agresif diduga mulai mengusir burung spesies lokal. Dan mereka juga punya kemampuan adaptasi yang tinggi di lingkungan baru mereka. Dikarenakan minimnya predator di wilayah baru tersebut, di beberapa negara juga banyak yang sudah mulai melakukan pengendalian Common Mina, seperti memasang perangkap jaring khusus dan pengawasan di berbagai pasar burung. Dan meski berbagai program telah dilakukan, Common Mina masih menjadi spesies invasif. Dan itu dikarenakan kemampuan adaptasi mereka yang mampu hidup di daerah hutan ataupun di daerah pemukiman dekat manusia. Aedes albopictus atau Asian Tiger Mosquito, atau dalam bahasa Indonesia, nyamuk macan Asia, adalah salah satu spesies nyamuk yang paling terkenal di dunia. Itu dikarenakan pola belang mereka yang khas, yaitu hitam putih, serta kemampuan mereka yang menjadi pembawa patogen virus berbahaya, seperti DBD, chikungunya, dan Zika. Spesies ini berasal dari Asia Tenggara, namun kini telah menyebar ke seluruh dunia dan termasuk salah satu spesies paling invasif di planet ini. Dan juga berbeda dari nyamuk malaria atau Anopheles yang aktif mencari makan pada malam hari, Aedes albopictus justru aktif pada siang hari, terutama pagi dan sore hari. Karena itu, risiko gigitannya juga tetap tinggi meski bukan di waktu tidur. Seperti namanya, Aedes albopictus atau nyamuk macan Asia awalnya berhabitat alami di hutan-hutan Asia, khususnya Asia Tenggara. Dan mereka berkembang biak di wadah alami seperti lubang pohon, pelepah bambu, dan genangan air hujan di daun yang besar. Namun, ketika manusia mulai membuka hutan dan memperluas pemukiman, Aedes albopictus beradaptasi dengan cepat pada lingkungan buatan manusia, seperti di ember, ban bekas, dan pot bunga, sebagai tempat berkembang biak mereka. Adaptasi yang luar biasa inilah yang menjadi awal kisahnya menjadi spesies invasif. Dan juga telur mereka yang lebih tahan kekeringan dan suhu dingin, memungkinkan spesies ini bertahan di iklim non-tropis. Selain itu juga, nyamuk ini bisa menggigit atau menghisap darah selain darah manusia, seperti darah anjing, burung, dan mamalia berdarah panas lainnya. Hal ini juga meningkatkan peluang mereka bertahan hidup di ekosistem baru.
karena ia tidak bergantung pada satu jenis inang. Menariknya, Aedes albopictus adalah spesies asli Asia Tenggara termasuk Indonesia. Namun, dalam konteks ekologi global, ia berperan sebagai spesies invasif di luar daerah asalnya. Di Indonesia sendiri, ia menjadi vektor sekunder penyakit DBD. Dan yang menjadi faktor utamanya sendiri, seperti yang kita tahu, adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk malaria. Nyamuk ini merupakan spesies asli Amerika Utara, terutama mereka ditemukan di kawasan timur dan tenggara Amerika Serikat. Nyamuk ini memiliki ciri khas genus Anopheles, tetapi dengan beberapa tanda unik yang memudahkannya dikenali, yaitu 4 bintik gelap di setiap sayapnya. Inilah asal dia mendapatkan nama ilmiahnya, yaitu Quadrimaculatus, yang berarti 4 bercak. Ukurannya sendiri agak besar untuk ukuran nyamuk normal, dengan tubuh yang ramping dan kaki yang panjang seperti nyamuk Anopheles lainnya. Dan dengan tubuh berwarna coklat keabu-abuan hingga hitam. Nyamuk ini juga menyukai perairan tawar yang jernih dan banyak vegetasi air seperti rawa, kanal, dan kolam. Aktivitas mereka yang paling tinggi terjadi pada malam hari. Nyamuk ini juga merupakan vektor utama malaria di Amerika Utara, terutama penyakit yang disebabkan Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum, khususnya di tahun 1940 sampai 1950-an. Namun, setelah program pemberantasan malaria melalui pengeringan rawa dan DTT, populasinya menurun tajam. Sekarang, spesies ini memang masih ada, tapi tidak lagi berperan penting sebagai penyebar penyakit. Nyamuk ini juga hanya berkembang biak di air tawar yang jernih dan tenang. Ia tidak bisa berkembang biak di air yang tercemar, kotor, atau wadah buatan manusia. Perubahan pH air juga misalnya dikarenakan polusi ringan atau gangguan vegetasi bisa menggagalkan perkembangannya, sehingga membuat mereka tidak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan urban atau buatan manusia. Telur mereka juga tidak tahan kekeringan, dan juga jika air mengering, telur-telur tersebut akan langsung mati. Dengan berbagai alasan inilah, resiko nyamuk ini menyebar ke luar Amerika sedikit mustahil. Yellow Crazy Ant, sesuai namanya, adalah semut yang berwarna kuning pucat hingga coklat kekuningan. Dengan tubuh ramping dan kaki yang panjang, ukuran tubuh mereka sekitar 4-5 mm. Dengan tubuh rampingnya, gerakan mereka sangat cepat, acak, dan tidak teratur. Gerakan yang tidak teratur inilah yang memberikan nama mereka, Crazy Ant. Daerah asalnya sendiri masih belum sepenuhnya jelas, tapi sebagian besar ilmuwan menduga semut ini berasal dari Afrika atau Asia Selatan. Dan dari sanalah ia kemungkinan menyebar ke Australia, Kepulauan Pasifik, dan Kepulauan Seychelles. Penyebarannya sendiri terjadi melalui aktivitas manusia. Mereka biasanya terbawa pada tanaman hias, kayu, dan bahan bangunan. Dan begitu tiba di ekosistem baru yang tanpa musuh alami mereka dengan cepat membentuk superkoloni dan mendominasi fauna serangga lokal. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah di Pulau Christmas pada akhir 1980-an, ketika populasi Yellow Crazy Ant meledak dan menyebabkan bencana ekologis yang berupa kolapsnya populasi kepiting merah endemik, yaitu
Gecarcoidea natalis, yang berperan penting dalam ekosistem hutan Pulau Christmas. Karakter invasif mereka sendiri adalah kemampuan bertahan hidup dan reproduksi mereka yang cepat. Selain itu, Yellow Crazy Ant memiliki lebih dari satu ratu pada setiap super koloni, dan sarang mereka sendiri tidak permanen, hanya membutuhkan celah tanah atau kulit kayu atau bawah bebatuan. Dan jika merasa terancam, mereka akan berpindah. Perilaku mereka melindungi kutu daun membuat serangga hama pada tumbuhan semakin memburuk.